wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julopa Kulwaramadya dari kelas 9 nomor absen 11. Di sini saya akan menceritakan cerpen karya saya yang berjudul Lalu Lintas. Di siang yang sangat terik, polisi yang bernama Farel berpatroli di perempatan Kebun Agung. Farel saat kelelahan dan berkeringat, tetapi tetap bersemangat bekerja. Saat Farel hendak beristirahat, Farel melihat dua remaja berboncengan, tidak memakai helm, melawan arus, dan menggebut. Farel langsung bergegas mengambil sepeda motornya dan mengejar remaja tersebut. Farel yang kesusahan untuk menangkap remaja tersebut. Farel juga teriak kepada remaja tersebut, "Woi, kamu!" Dua remaja berboncengan berhenti, teriak Farel. Dua remaja tersebut melihat ke spionnya dan ternyata itu polisi. Remaja tersebut ketakutan hingga terjatuh dengan sendirinya. Untung saja yang terluka hanya di bagian lutut dan siku. Farel tetap membawa remaja tersebut ke kantor polisi. Setelah tiba di kantor polisi, remaja tersebut diobati dengan obat seadanya. "Nama kalian siapa?" tanya Farel. "Nama saya Aditya dan ini teman saya Dava," jawab seorang remaja yang bernama Aditya. "Serahkan KTP dan STNK," kata Farel. "Kita belum mempunyai KTP dan lupa membawa STNK," kata Dava dengan ketakutan dan gugup. "Jadi kalian masih di bawah umur? Tunggu sebentar, saya akan mengambil selebaran kertas yang harus kalian isi." Farel berbicara sambil mengambil selebaran kertas. "Apa kita kabur saja, Dav?" bisik Aditya kepada Dava pada saat Farel tidak ada. "Jangan, nanti banyak masalah yang kita alami di sini," jawab Dava. "Kalian harus mengisi ini dan kalian kena denda 200.000 satu anak," Farel berkata dengan mengasih selembaran kertas. Lembaran kertas itu harus mengisi tentang nama, nomor telepon orang tua, umur, dan alamat. "Pak, saya tidak ingin didenda karena saya baru pertama kali melakukan kesalahan ini," kata Aditya dengan nada tinggi. "Kalian harus mengisi ini dulu," jawab Farel tetapi penjaraan yang dipotong oleh Aditya. "Saya tetap tidak mau didenda," kata Aditya dengan nada tinggi dan membentangkan meja. "Tidak bisa begitu, kalian harus didenda dan mengisi kertas ini karena ini kesalahan kalian dan tetap menjadi masalah buat pembelajaran untuk kalian," jawab Farel dengan tegas. Dengan tiba-tiba Aditya memukul Farel. Aditya yang berbicara kepada Dava agar Dava membantu Aditya. "Udah, bantu dong," kata Aditya. "Ya," jawab Dava. "Kalian keterlaluan ya," kata Farel dan memukul Aditya untuk membalasnya. Suasana semakin menegangkan. 100 orang melawan 2 orang. Mereka berkelahi tetapi tidak ada yang tahu karena hanya beberapa orang yang masuk. Pun belum ada yang datang ke kantor. Suara Aditya yang sedang memukul Farel. Emosi Aditya tidak dapat terkendali. Farel pun juga emosi. Hingga Farel mengeluarkan pistol dan langsung menodong ke arah dua remaja tersebut. Ana, seorang korban yang pertama kali melihat kegaduhan ini. "Kalian jika masih memukuli saya akan meletuskan pistol ini," bicara Farel dengan nada tinggi. "Pak Farel, hentikan. Kita bisa berbicara ini dengan baik-baik," kata Ana kepada Farel. Farel akhirnya bisa mengendalikan mesinnya dan menceritakan semua itu ke Ana tentang masalah ini. "Bagaimana bisa ini terjadi, Pak?" tanya Ana. "Jadi dua remaja ini melawan arus, tidak memakai helm, mengebut. Saya meminta mereka selembaran ini membayar 200.000. Mereka tidak mau lalu menyerang saya," jawab Farel dengan tegas. "Saya yang akan berbicara dengan mereka," kata Ana. Ana mulai menanyai mereka tentang nama, umur, kenapa tidak didenda karena mereka yang salah. Ana juga menasihati mereka tentang bagaimana berkendara dengan benar. Cukup lama Ana menasihati mereka dan akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka dan mau mengisi selembaran itu dan juga mau didenda, tetapi mereka meminta keringanan agar denda tidak 200.000. "Ya udah, saya dikasih keringanan 100.000 satu anak ya," kata Ana dengan lembut. "Ya Bu, saya akan membayar sekarang," kata Dava sambil mengeluarkan uangnya. "Semua masalah ini sudah selesai." Ana meminta tolong kepada mereka agar meminta maaf kepada Farel. "Pak Farel, saya dan teman saya meminta maaf atas kesalahan kami." "Iya Pak, minta maaf," kata Dava. "Oke, kalian saya maafkan, tetapi kalian jangan melakukan kesalahan ini lagi," jawab Farel. Ana menasihati kalinya untuk mereka. "Lain kali jangan melakukan ini lagi ya dimanapun itu dan jangan melawan orang yang lebih tua dari kalian," nasihat Ana kepada Aditya dan Dava. Akhirnya mereka berdua pulang dengan berhati-hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.